Halo teman-teman semuanya, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dan di sini pada vlog edisi santai aja. Di sini aku ingin membahas komentar dari teman kita lagi. Nah, kalian bisa lihat komentarnya di sini. Tuh, jelas ya. Kalian bisa lihat bahwa dia mengomentari tentang videoku. Setauku video itu tentang kulkas yang bagian bawah tidak dingin, di mana ada terjadi pemblokan pada batu es di bagian pembuangan. Baru komentar dia, perlu nggak? Kok nggak diganti bos defrost sama timernya. Jadi gini, kalau masalah defrost dan timer, kalian harus tahu dulu sistem kerja dari fungsi alat kedua itu. Kalau misalnya tadi dia terjadi bawah tidak dingin, intinya kalian harus garis bawahin, lihat ciri-ciri pada pembungaan esnya. Kalau misalnya pembungaan esnya membludak, banyak, disiram pembuangan lancar, di situ berarti terjadi proses pemanasan yang gagal. Biasanya itulah yang harus mengganti defrost atau otomatisnya. Tapi kalau bagian bawah pada evaporator yang beku, di bagian evapnya tidak ada bunga es, berarti kan sistem pemanas kemungkinan tidak ada bermasalah. Tapi biasanya air yang keluar ke dalam atau dia yang keluar itu dia tersumbat. Jadi karena tersumbat, air itu lama-lama menumpuk, setelah itu kena dingin jadi beku. Makanya angin ke bagian bawah jadi tidak tersirkulasi. Jadi secara intinya sebenarnya cukup mudah teman-teman. Kalau saya sih mengetahui kerusakan itu, misalnya dia beku bagian bawah kan dua kemungkinan. Bisa jadi tersumbat atau adanya heater plat pada bagian bawah yang rusak. Tapi yang paling sering kerusakan pada sumbat lumut di daerah pembuangan. Jadi kalau saya mendapati kulkas yang bagian bawah tidak beku, ingat ini yang paling penting. Pertama, lihat pembuangan esnya. Kalau membludak berarti perhatikan sistem pemanas. Salah satunya defrost sensor dan juga timer otomatisnya. Tapi kalau bagian bawahnya yang beku, bagian bawahnya saja, kayak bagian talang air pemanasnya, jadi kalian harus kintip gitu istilahnya, kalian senter di bagian bawah. Kan ini evapnya, di bagian bawahnya itu beku nggak gitu. Kalau beku, cara gampangnya biarkan aja dulu satu harian. Kalau dia cair secara otomatis keluar kotorannya, berarti kemungkinan kalian harus curigain juga ada heater yang bermasalah atau tidak. Karena kan dia dibiarkan cair gitu, berarti kan tersumbatnya itu bukan karena kotoran, tapi bisa aja heater platnya nggak bekerja. Tapi kalau udah kalian cabut satu harian nggak keluar juga airnya, berarti itu udah pasti ada sumbatan lumut. Nah, tinggal dibersihkan, malah lebih enak kalau sudah esnya cair. Jadi itu ya, makanya kesimpulannya tadi dalam video aku itu aku tidak mengganti sensor dan juga timernya karena dia terjadi pembludakan di bagian bawah saja. Nah, kalian cek aja videonya itu tadi yang ada thumbnailnya. Setelah itu aku siram dengan air panas karena saya sudah tahu model-model tertentu pada kulkas tersebut yang sering rusak heater atau yang sering mengalami permasalahan tersumbat. Tapi sebenarnya sih lebih baik cuci aja dulu, tes lagi. Tapi kok udah bersih kalian buat tersumbat lagi, berarti heater platnya bermasalah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mengalami permasalahan kulkas bawah tidak dingin, kalian harus memahami intinya permasalahan-permasalahan spesifiknya. Intinya lihat bunga esnya. Tapi kalau membludok banyak, pembuangan tidak ada tersumbat, tinggal ganti sensor defrost dan otomatnya. Karena dua komponen itu yang berperan dalam proses pencairan bunga es. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalian. Sampai jumpa di video vlog santai saya selanjutnya. Dan juga video-video perbaikan elektronik. Dan jangan lupa subscribe. Oke? Sampai jumpa. Dadah.